Sebenarnya kan kita dapat kesempatan untuk memilih dari 830 ini mau yang kita bawa pulang yang mana ya. Mhm, Lah, terus kenapa harus jatuh kepada saham yang tidak sehat, mhm, yang saham yang penuh pemberitaan tapi yang jualannya nggak pernah laku? mhm, mhm. Kenapa harus jatuh dengan perusahaan yang harga sahamnya naik gila-gilaan tapi juga rugi terus? Oke. Siap, selamat malam Mas Dario, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Tumben cepat ngomongnya nih. Ini udah ditunggu, ini udah rehearsal dari 2 hari yang lalu. Oh, wah. Pakai GR ya. Persiapan itu. Sehat, Mas Ryan? Siap, sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini tema kita yang lagi hot banget tentang saham gorengan bikin was-was sehingga ini menyita perhatian dari Presiden Joko Widodo juga Ya, agar ya. punya satu bentuk atensi khusus ya terhadap keuangan Indonesia. Dan saya nggak tahu apakah ini akan menjadi sebuah bahasan yang berlarut-larut ke depannya, Ya. berhubungan pula dengan para investor Indonesia pastinya. Tapi sebelum ke situ, boleh kita bahas sedikit tentang perkembangan pasar terkini di hari ini, Mas Rian? Baik, perkembangan pasarnya mungkin dari minggu lalu ke minggu ini ada beberapa hal yang menarik tentunya di hari Jumat lalu. Kita sama-sama tahu setiap minggu pertama hari Jumat itu adalah yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak terkait dengan kebijakan apa yang mau diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, The Fed itu mau ngapain. Ternyata menaikkan suku bunga kembali. Di Mhm, mana kenaikan suku bunga ini 4,5 menuju 4,75, mhm. kabar baiknya itu mulai melambat. Oke. Jadi ketika berbicara mengenai melambat ini, justru baik apa buruk kadang agak sulit. Nah, disinilah Hmm. poin-poin yang menarik ya, bahwa di dalam keuangan itu dinaikin bingung, diturunin kadang juga nggak selalu happy. Kenapa? Karena ternyata pada hari tersebut terjadi kontraksi yang cukup hebat ya. Boleh dibilang kalau para pelaku trader-trader ataupun yang melakukan transaksi derivatif di pasar forex ya, foreign exchange juga komoditi dan indeks ini Mhm. terasa sekali tekanannya gitu ya. Pada beberapa pair itu penurunannya lumayan tajam dan saya yakin buat para pelaku yang pemula mungkin lumayan agak spot jantung tuh waktu Hmm. penutupan dari hari Kamis menuju Jumat sampai Ya. dengan perdagangan kemarin. Dan akhirnya untungnya pada hari ini sepertinya terjadi technical rebound dan Hmm. technical rebound itu juga sudah terjadi di market Indonesia, yaitu Mhm. di indeks harga saham gabungan pada hari ini tercatat pada tanggal 7 Februari berhasil mengalami kenaikan 0,89%, Oke. ditutup pada level 6.935 ya. Hmm. Cuma juga kita perlu perhatikan bahwa dari nilai tukar juga sebenarnya kita sempat dalam posisi yang cukup kuat ya, hampir mencapai di bawah 15.000, Mhm. namun juga kembali mulai pelan tapi pasti mulai agak mengalami kenaikan. Hmm. Hal ini ya ada hal yang fenomena-fenomena yang perlu kita lihat juga bahwa ya dalam beberapa waktu terakhir juga sepertinya Bank Indonesia juga ikut juga untuk mengadjust suku bunga acuannya. Jadi Oke. banyak hal yang menarik lah boleh dibilang di minggu ini cukup cukup seru lah boleh dibilang untuk kita lihat pergerakan pasar selanjutnya. Oke, baik. Berarti pekan depan kita bahas hal yang sama tentang perkembangan pasar dan ini mungkin ada imbasnya terhadap kasus yang sekarang kita bahas ya. Kira-kira berpotensi ke arah sana nggak kira-kira Mas Ryan? Sebenarnya tema yang diambil pada malam hari ini juga yang menjadi highlight dari Bapak Presiden ini Hmm. kembali mengingatkan kita ya bahwa sesuatu yang naik terus-menerus itu landasannya apa Hmm. dan sesuatu yang turun terus-menerus tuh landasannya apa. Jadi kita tuh harus membahas ya kadang-kadang orang itu tidak tidak equal ya dalam membahas. Kalau naik dibahasnya agak agak kurang mendetail, Hmm. kenaikannya itu terasa kayak semu gitu. Tapi kalau yang namanya lagi turun, dijelek-jelekinnya kayaknya udah nggak ada masa depan. Ini juga menjadi Nah, cara pemikiran yang kurang tepat ya. Mungkin oke. pada tema malam hari ini kan kita mau meng-highlight salah satu orang kaya di India ya, Ya. di mana namanya adalah Adani. Udah nggak tahu apa pada ngikutin ceritanya atau tidak gitu ya. Jadi Hmm. Adani Group ini punya gurita bisnis yang luas dari berbagai macam bidang.
Mhm, mhm. Mulai dari basisnya sih energi itu ya. Ada energi, ada transportasi, ada properti ya. Seperti konglomerasi pada umumnya lah gitu ya. Mhm. Ada sekitar kalau nggak salah itu inget-inget ada 9. Lalu datanglah satu tudingan atau suatu riset yang dikeluarkan oleh, saya kalau salah disebutnya mohon maaf ya, Ya. Hindenburg ya. Ini Mhm. memberikan suatu hasil review terhadap grupnya Adani ini Mhm. melakukan banyak tindakan praktek-praktek yang mungkin sifatnya adalah melakukan tindakan rekayasa dan penggelapan. Oke. Nah, kenapa orang jadi juga ikut concern dengan yang dirilis oleh Hindenburg itu? Kalau saya tidak salah, tahun 2017 lalu ya, Mhm. em, Hindenburg Research itu adalah perusahaan riset yang khusus melakukan apa namanya transaksi forensik keuangan kali ya. Berarti kan kalau forensik dalam dunia kriminal kan berarti melakukan tindakan forensik terhadap evidence yang ada gitu ya. Betul, betul. Ini dia menganalisa terhadap forensik keuangan itu melihat dari segala macam bidang. Dia Mhm. ternyata tahun 2017 itu berhasil memenangkan taruhan dengan perusahaan produsen listrik Nicol truk listrik pada tahun 2020 lalu kalau tidak salah gitu ya. Mhm. Jadi orang banyak yang menganggap bahwa apa yang dikeluarkan sebagai pertentangan dengan grupnya Adani ini menjadi semakin menjadi-jadi gitu loh. Mhm. Mhm. Seperti itu ya. Jadi Ah, sekarang ya. lagi ramai sekali dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang mungkin menyeret-nyeret sampai tetangga nih. Ah, ya, ya. Ya, Itu ya yang biasa ya. menarik kita bahas ya, karena pasti punya dampak yang signifikan secara makro dan juga mikro terhadap ekonomi dunia pastinya ya. Iya. Oke, Jadi baik. oh Break ya, dulu deh, Mas Rin. Hah? Break dulu. Oh break dulu, nggak boleh dilanjut ini. Oh, nggak boleh. Oh, kalau udah Nanti mulai kegoreng panjang. saya kalau dilanjut bersama dengan Mas Ren Filbert. Mas, tapi mungkin kita Ya. fokus dulu ke step by step-nya tentang investor pemula ya. Mulai dari hal yang paling tipis dulu. Esensi dari saham gorengan itu seperti apa, Mas? Dan bagaimana publik itu bisa mengetahui tentang saham gorengan itu seperti apa? Ya, ini nih, ini kalau ditelepon kepada Direktur Pengembangan Bursa Efek juga statement ini mungkin jawabannya juga nggak bisa firm banget gitu ya. Oke, oke. Jadi, kenapa ya? Bukan artinya ini adalah ketidakmampuan menjelaskan. Namun saya mau cerita bahwa di dalam dunia keuangan gitu ya, apalagi di pasar modal, banyak istilah-istilah yang seolah-olah baku, tapi penjelasannya nggak baku. Nah, Contoh ya, kita bicara mengenai saham blue chip. hmm, Lalu kita bicara mengenai saham gorengan. hmm, Lalu kita bicara mengenai eh, hal-hal yang sifatnya istilah ya, merekayasa laporan keuangan gitu. ya, ya. Sebenarnya kayak apa gitu yang disebut bagian dari kata rekayasa, mana yang disebut sebagai saham blue chip gitu. Nah, ada juga menyatakan adanya saham second liner gitu ya. Ya. Itu tidak ada tulisan bakunya yang mengklasifikasikan seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai pemula dengan adanya istilah yang tidak baku begini, ini jadi repot gitu loh. Lebih enak kalau ngajarin orang itu lagi ngajar pelajaran IPA, fisika, pakai satuan internasional, sentimeter, meter, hektometer, kilogram, ons. Itu enak. Dibandingkan kalau kita bilangnya pakai jengkal, jengkalnya siapa dulu, jengkalnya Mas Daryl atau jengkalnya Ryan gitu ya. Ya. Langkah itu juga itu nggak baku gitu. Nah, saya sudah jelaskan ya poin itu ya. Sekarang saya mau jawab nih. Saham gorengan itu muncul suatu istilah yang di masyarakat itu menganggap bahwa saham ini naik dengan kencang Ya. tanpa dilandasi sebuah fundamental yang kuat. Nah, begitu saya sebut kata-kata fundamental yang kuat juga muncul imajinasi juga kan. Yang kuat Betul, itu yang ya. kayak apa? Apakah perusahaan yang nggak ada utangnya disebut kuat? Mhm, mhm. Sebuah perusahaan yang mengalami kenaikan yang bisnisnya berjalan dengan baik sehingga tercermin pada kenaikan harga sahamnya. Tambah bingung lu. Ah, ya. Ngomong apa Ryan? Saya tuh lagi dikritik habis sama tim saya. Dia bilang, Ah, kalau siaran Smart FM tuh jangan si Daryl tuh tanya apa muter dulu baru jawab lu. Edukator saya bilang. Saya harus jelaskan dulu nih dasarnya gitu loh. ya, Tapi ya. saya berusaha untuk kembali. Jadi Ah, gorengan itu banyak anggapan-anggapan dengan berbagai macam istilah. Satu, harga saham yang dimainkan oleh bandar.
Siapa Ah, bandarnya? Yang disebut hmm, bandar siapa? Bingung kan? Terus seolah-olah saya menjawab kan? ya. Tapi nggak clear di situ gitu. Jadi bagi pemula saya percaya banyak banyak hal-hal yang bingung. Tapi gini, kalau ada perusahaan yang kita tidak kenal Hmm, ataupun perusahaan yang kita lihat bisnisnya itu penjualan satu satu tahunnya itu menghasilkan keuntungan katakanlah 100 lah. hmm, Harga sahamnya dihargai 10.000. hmm, Apakah masuk akal? Kita coba pikir ya. Dengan kita dapat keuntungan setiap tahun 100 ya. hmm, Bagaimana caranya agar perusahaan itu bisa break even point? Kan saya itu kan ya. pebisnis nih. Hmm, Kalau saya taruh duit hmm, 1.000, saya setiap tahun dapat 100, hmm. 10 tahun saya pulang. Betul nggak? Balik Betul. modal. BEP ya. Hmm, Apakah 10 tahun masuk akal? Iya dan tidak. Tapi kita bisa sebut bahwa angka 10 tahun itu ya bisa dibayangkan lah 10 tahun itu kayak apa lamanya gitu ya. oke. Ya. Sekarang dihargai 10.000 harganya, Hmm, tapi setiap tahun cuma ngasih 100. Berarti berapa lama tuh balik modal? hmm. Berarti 100 tahun ya. Ya, kalau masih hidup ya. Kalau 100 tahun, ya apa perusahaan bisa balik modal? 100 tahun apa iya kita merasakan? Ya, Nah, ya. itu berarti kok ada ya dihargai 10.000? Nah, jadi begitu kan? Ya. Nah, itulah kira-kira yang dipertanyakan. Kenapa kok kamu naik sekencang itu? Nah, biasanya kata-kata naik sekencang itulah yang dimaksud sebagai gorengan. Hmm. Panjang ya Om ya? Ya sebenarnya ya nggak apa-apa juga Mas Oke. Ryan karena ini kan sebenarnya edukasi dan juga literasi kita ya di bidang Ya, satu hal yang bagi para pemula tuh membutuhkan ini gitu loh. ya, Ketimbang ya. mereka harus mencari tahu ke sumber-sumber yang kurang kompeten di bidangnya, yang hanya mendengar tentang banyak hal tapi tidak mendasar. Nah kalau ketemu langsung dengan Mas Ryan kan ya Ya. cukup banyak ilmu yang bermanfaat dengan jam terbang yang tinggi. Lagi pula kalau ketemu langsung kan itu kan wah secara hitung-hitungan kan cukup mahal ya Mas Ryan Oh, ya. itu tuh kan mulai sebut-sebut Oh enggak, tarif. ini meninggikan derajat loh, Oh, fakta. tinggal ini mau dibanting nih. Enggak, enggak. Udah hafal banget kayaknya. Mas, eh, boleh berkaca dari kasusnya yang ada di Ya, India ini, kan memang sedang mengancam perekonomian, karena seperempat dari PDB-nya itu terancam ya. untuk hilang begitu saja ya, walaupun prosesnya masih terus berjalan. Tapi apa hal makro yang mungkin imbasnya juga bisa dirasakan di Indonesia, sehingga Presiden Jokowi merasa cukup punya alert besar tentang permasalahan hal ini, tentang keuangan di ekonomi Ya, Indonesia. ini ya, jadi Bapak Presiden kita ini kan dulunya pebisnis gitu ya. Jadi cara Betul. Ya. berpikirnya ini adalah pebisnis gitu. Gini, Mhm. eh, harga itu sebenarnya kalau mau naik ya, itu kan satu dilandasi dengan orang yang punya uang dan orang yang punya barang. Nah, Oke. kadang-kadang orang yang nggak punya uang bisa ikut-ikutan beli. Ya, Pakai apa sih? Kok dia bisa nggak punya uang bisa ikut beli? ya, ya. Dengan cara pakai duit orang dengan ngutang kan? Mhm. Nah, ngutang ini berbahaya sebenarnya. Akan memberikan suatu dampak yang sistemik loh, tanpa kita sadar ini. Saya Mhm. mau mengimajinasikan kenapa Bapak Presiden mengutarakan seperti itu. Mhm. Kalau harga atau apapun yang dibeli selalu mengalami kenaikan, Mhm. yang ngutang nggak akan masalah. Kenapa? Karena melihat harga barang yang dibeli mengalami kenaikan, dia akan rela untuk terus mencicil atau terus membayar, betul? Setuju, setuju. Karena apa? Karena ngerasa untung. Ataupun dia melakukan jual dan beli dengan gampang karena apa yang dia beli, dia jual kembali dengan untung. Betul nggak? Ya. Sekarang kalau dia itu tidak punya uang dan dia ngutang, dan ternyata pasar bergejolak dan Mhm. mengalami penurunan yang sangat dalam, Mhm. sehingga membuat portofolionya rugi, dan ternyata semua portofolio yang dimiliki hasil dari utang, Mhm. apakah dia tetap mampu membayar akan hutang-hutangnya? Belum tentu. Nah, kalau dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya, berarti ada orang yang diutangin oleh dia tidak dibayar juga dong. Ya, logikanya Berarti karena itu. gagal bayar juga dong. Mhm. Mhm. Lucunya adalah orang yang ngutangin ke dia bisa jadi juga ngutang lagi ke orang lain, betul nggak? Ya, ya. Jadi yang rugi akibat penurunan pasar cuma satu, Aha. korbannya bisa dua RT. Ya, Nah, ya. inilah yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden dengan adanya suatu kenaikan yang tidak berlandaskan sebuah fundamental atau dasar yang jelas. Mhm. Itu ketika terjadi kejatuhan Mhm. dan ternyata sudah merembet
ke beberapa tempat, termasuk negara tetangga, Mhm, masuk terkena skandal, mhm, lalu pasar modalnya kehilangan kepercayaan, dana ditarik, itu mhm. juga akan ada dampak ketakutan. Karena Ya. apa? Karena orang itu bertindak menjual barang, kadang-kadang ataupun membeli barang, itu bukan karena keadaan yang sebenarnya, tapi karena panik. Oke, oke. Nah, nasibnya adalah orang yang beli saham atau beli investasi tanpa hutang, dia santai aja. Hmm. Kenapa? Karena tidak ada yang ngejar dia ketika turun. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan uang orang lain, dia dikejar untuk bayar hutang. Dan Hmm. dia jadi mikir, loh, orang investasi saya rugi, ya sudah, saya biarkan saja, saya nggak usah bayar. Aha, aha. Lah, dia kena. Orang lain yang diutangin, dia kena juga. Mhm, mhm. Dan ternyata itu 10 layer ke belakang tuh. Atas satu transaksi, ikut-ikutan jadi gagal bayar. Nah, itu kan jadi bahaya tuh. Jadi satu orang berubah jadi 2 RT, 2 RT jadi 3 RW kan. Ya, ya, ya. 3 RW jadi satu kota tuh. Nah, jadi Besar ekosistemnya berarti ya, Mas ya? betul. Jadi secara sistemik itu yang dikhawatirkan pada pertemuan industri jasa keuangan yang dibuat setiap tahun oleh Bapak Presiden bersama jajaran seperti OJK dan lain sebagainya. Mhm, Highlight ini sebenarnya pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan itu sebenarnya mau meng-highlight hati-hati ya bahwa perekonomian kita ini sedang banyak sekali yang namanya trimming ya. Berarti adalah masa pemangkasan. Startup minggu lalu sudah kita bahas. Gampang banget ngilangin duit 14 triliun. oke. Ya toh? Minggu ini kita dapat dari luar negeri. Betul Mhm. nggak? Ya, Minggu ya. depan bisa jadi dari peer-to-peer lending yang Oke. mulai rame. Mhm, mhm. Minggu depan lagi. Nah, ini akan ada terus. Ini pasti akan cerita ini akan sangat berbahaya buat orang yang tidak pakai duitnya sendiri tapi ikut penempatan-penempatan. Nah, itu dia. Yang kadang-kadang membuat kita was-wasnya tuh di situ sebetulnya, Mas Ryan ya. Tuh. Jadi Oke, baik, baik. valuasi-valuasi yang bentuknya balon bisa pecah ini, Mhm, mhm. sebenarnya makan korban itu pertama semua orang. Tapi Hmm. ada yang lebih parah daripada semua orang itu adalah yang pakai duitnya orang. Kan Gitu. aja nggak punya, pakai dibikin was-was pula ya. Iya. Oke, kita break dulu deh. Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Waduh, udah cakep banget tuh teasingnya tuh, Mas Ryan tuh. Saya memang benar-benar. Ya, saya tuh tergelitik ya. Tadi Ah, disebutkan bahwa ini sesuatu yang harus diketahui oleh orang-orang berinvestasi gitu ya. Dan ah, ini suatu obrolan yang tidak menjadi konsumsi semua orang. Enggak loh. Kalau kita ambil serius kata-kata Bapak Presiden, ah. eh, bahwa ini sebenarnya akan perlu perhatian bagi semua pihak. Duh, Oke. kenapa begitu, Ren? Karena ini dampak sistemik itu enggak sebegitu ringannya hanya orang terus misalnya ada orang yang investasi saham atau apapun penempatan akhirnya mengalami kerugian akibat dia berhutang, hutangnya tidak bisa bayar. Mhm, Ada mhm. orang lain loh yang bayar hutangnya jadi ikut-ikutan gagal bayar karena tidak dibayar oleh hutang Ya, dia. betul, betul. Nah, yang terjadi itu adalah bagaimana kalau dia itu ternyata seorang pemilik bisnis dan perusahaannya itu ternyata mempekerjakan 150 orang. Mhm, mhm. Orang-orangnya berarti harus di PHK. Selesai semuanya ya. Orang yang di PHK ternyata nggak bisa kasih pesangon karena uangnya juga nyangkut. Ah, ah, ah. Berarti kan otomatis tidak dibayar PHK. Oke. Orang-orang yang 150 itu yang tadinya dapat pesangon masih bisa bertahan hidup Mhm, karena juga kebanyakan nyicil daripada ataupun sudah terlanjur besar pengeluarannya tidak punya ketahanan keuangan yang cukup untuk melewati 1 bulan. mhm. Ya kan banyak tuh ya yang tanggal 25 gajian, tanggal 5 udah bablas gitu ya. Ya. Ah, ah, Dan ah. itu memang sesuatu penyakit yang harus kita selesaikan. Oke. Terus dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Lalu anaknya sekolah jadi tidak bisa sekolah. Mhm, Akhirnya dia justru melakukan tindakan kriminal karena tidak ada jalan lain. mhm, Apa enggak jadi masalah nasional? mhm, mhm. Jadi kadang-kadang kita melihat seperti ini, eh, kadang-kadang ya boleh dibilang Ryan ini terlalu lebay lah memberikan suatu rentetan gitu ya. Ah, Tapi ah. enggak, ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan saya yakin buat yang mendengarkan acara pada hari ini, siaran pada hari ini, itu pasti ada yang bilang, loh itu seperti tetangga saya, loh itu Mhm, seperti saya waktu itu, loh itu, loh itu, loh itu, loh itu. Jadi ini beneran ada di sekitar kita loh. Masalahnya adalah kalau hal itu ternyata harus terjadi pada kita, atau kita belum terjadi pada kita, ataupun tidak mau terjadi pada kita, mhm. apa tindakan yang harus kita lakukan? Oke. Poinnya lebih ke situ gitu. Kenapa? Karena dari suatu kejadian ya,
Ya, kita bicara mengenai tadi skandal penipuan lah, boleh dibilang yang lagi rame sekali gitu ya, yang disinyalir sebagai suatu penipuan dan melenyapkan harta orang terkaya di India ke tempat menjadi belasan, Mhm. kehilangan asetnya 600 triliun. Jangan khawatir, dia mah masih tetap bisa makan enak loh. Hmm. Ya, Mhm. ada kejadian juga tahun 2008 ya kan, dengan meroketnya harga batu bara di suatu negara antah berantah. Jadi orang terkaya pada suatu negara. At the end, walaupun pada hari ini nggak jadi orang terkaya, tetap aja kalau jalan-jalan tetap kelihatan saljunya. Kalau kita pasir pantai pun nggak ketengok gitu loh. Curhat. Oke, Bukan, oke. bukan. Iya, iya, iya. Poin di sini tuh ada sesuatu yang berbeda dengan mereka disebut tidak punya uang dengan kita yang dalam posisi benar-benar nggak punya Nggak uang punya itu uang. beda, Nah, maknanya beda gitu loh. ya, berarti gini-gini. Kalau secara dampak makro itu dirasa tidak bermasalah terlalu besar ya bagi orang-orang yang punya uang. Boleh nggak kita kenalan dengan dampak mikronya dulu, Mas Ryan? Apa yang kira-kira yang dampak mikro juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang mungkin baru mau belajar investasi atau yang udah punya kapabilitas tapi masih belum dapat dagingnya secara overall, Mas Ryan? Iya, selalu ada dua aliran gitu ya. Ah, Adalah orang yang eh, sudah melaksanakan gitu, ada mhm. orang yang belum melaksanakan dengan aliran apapun ya. Oke. Kalau bagi yang belum melaksanakan itu, dia selalu punya pemikiran bahwa ya saya kalau belum investasi, saya belum ini, belum itu ya karena satu karena nggak punya duitnya, nggak punya ilmunya, atau saya juga takut rugi gitu. Dan selalu berpikir adalah saya belajar dulu lah agar nggak rugi. Enggak, Ryan tuh juga ada portofolio negatif kok Hmm. gitu loh. Jadi bohong sekali bila ada orang yang jadi seorang pembicara yang rasanya hidup dia ini begitu hebat gitu ya. Begitu dia bilang beli saham, begitu ditanya gimana saham itu turun, oh yang itu mas saya baru jual minggu lalu. Besoknya lagi, oh yang itu mah kripto saya baru baru saja saya taking profit 3 jam yang lalu. Kayaknya dia nggak pernah loss. Dan jadi itu adalah sesuatu kebohongan. Saya dapat katakan orang itu berbohong lah saya yakin gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah sebenarnya berani melaksanakan, berani melakukan. Hmm. Tapi bedanya adalah kita yang sudah saya melakukan dengan standar-standar dan cara-cara yang benar. Hmm. Contoh, saya berinvestasi tidak dengan berhutang. Hmm. Lalu ketika pasar mengalami penurunan, saya berani menambah portofolio saya. Hmm. Lalu saya juga bisa membedakan antara suatu nafsu untuk terus membeli secara greedy dan Hmm. juga berani menekan rasa takut saya. Hmm. Hmm. Ada posisi pada pada Jumat lalu pun tim saya juga mulai rada takut. Aduh Pak, ini penurunannya cukup besar ya pada pada pair ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa. Sekarang cross check kalau penurunan sampai sekian, berapa modal yang harus disiapkan untuk menahan penurunan tersebut. Hmm. Segini Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lihat dulu, tapi tetap beli dan saya sudah standby-kan dana. Kalau ternyata hari Senin jelek, kita top up. Mantul tuh hari ini, rebound tuh hari ini. A- Hmm. Ada ketakutan, tapi kita dengan dasar pemikiran itu kita ada planningnya gitu loh. Bukan artinya nggak rugi. Hari ini sih, oh sorry, per detik ini udah aman posisi saya, udah beres semua. Wih. Boleh dong, emang. Boleh, nggak apa-apa, sah-sah aja. Iya, Gitu. jadi kita tuh tetap harus ada tahu Dikit-dikit. kita pernah pernah dalam posisi floating, kita tahu kita pernah dalam posisi, tapi tetap aja kita menjalankan itu dengan planning-planning. Oke, oke, oke. Nah, ini bicara masalah planning Mas Ryan ya kan lagi jadi pembicaraan yang begitu panas sehingga Presiden Jokowi pun mengeluarkan statement agar tidak agar perlu sedikit berhati-hati dan juga was-was. So kalau dari sisi pemerintahan mungkin keterlibatan dari Kementerian Keuangan misalnya, ya, OJK dan juga lembaga-lembaga lainnya, apa yang harus dilakukan sebagai sebuah langkah antisipatif agar ini tidak terjadi? Mohon maaf, saya katakan di Indonesia, apalagi imbasnya secara makro dirasakan di Indonesia. So, apa yang mesti mereka lakukan, Mas Ryan? Agar kita terfokus ya, karena pada hari ini kan kita berbicara mengenai gorengan saham ya. Hmm. Maka dapat saya katakan sebenarnya eh, ini perlu bukan suatu ilmu ilmu yang diajarkan di perkuliahan. Betul, betul. Jadi kalau regulator kita itu terlalu banyak menggunakan metode-metode, ya mohon maaf ya, Hmm. metode-metode yang ada di dalam proses akademisi ya, itu Hmm. menurut saya nggak akan berjalan sesuai dengan harapan. Jadi Hmm. ada cara yang legal untuk membypass
hal-hal yang dibuat secara ketentuan akademi. Oke. Gampangnya begini, percaya atau tidak, bagi orang yang sudah lulus kuliah, Mm-mm. itu pergi ke dunia kerja, apakah semua ilmu yang ada di perkuliahan yang begitu bagus dengan semua risetnya Mm-mm. dapat diaplikasikan pada dunia kerjanya? Tentu tidak. Jawab aja. Mas Daril bilang, Oh enggak, enggak. enggak ya. Berapa persen kira-kira? Kalau saya pribadi hampir 98% tidak. Sadis ya. Oke, Ya, benar. karena Berarti, saya kan basically akunting, terus lari ke broadcast. wah curang. Ini namanya flex bajai. Cuci-cuci Iya. biar nggak aman. Enggak, emang Oke begitu lah. faktanya. Tapi tapi memang benar ya. Artinya hal Hmm. itu nggak bisa diaplikasikan. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana caranya agar perusahaan itu bisa listing, Nah, bagaimana menentukan kecukupan modalnya, dan lain sebagainya dengan best practice yang sampai hari ini masih ada di pasar, mhm. secara model kapitalisasi, secara kan ini kan kapitalisme ya, artinya pasar modal gitu ya, akan mungkin sekali terjadi aksi goreng-menggoreng secara legal loh. Ya. Saya tiba-tiba seperti duduk berseberangan dengan OJK ya di sini ya. Saya harus mention karena kalau bicara mengenai pasar modal harus OJK, Hmm. ya kan? Dan bagaimana aturan-aturan itu dibuat dengan berbagai macam selebrasi-selebrasi yang begitu keren bahwa pada hari ini ada UMKM go public, ada Ya. perusahaan menengah bisa go public dengan seluruh kemudahan dibuat. Hmm. Emang benar bahwa racing fund itu berhasil dengan baik. Hmm. Oh Pak, ini emang bisa dibuktikan bahwa tidak tidak berjalan dengan baik. Oh saya nggak membuat tuduhan, saya cuma bertanya. Bertanya saya suruh buktikan kan aneh orang yang Ya. bertanya yang diberikan bukti kan gitu dong Ah. ya. Tapi iya, ini mungkin ya saya ini kan semua pertemanan ya. Saya udah lama di industri ini, saya tahu apa yang terjadi. Mhm. Nah, Mhm. hal-hal seperti itu rawan sekali loh untuk terjadi penyelewengan, terjadi quote-unquote angsi goreng menggoreng. Lah apa masuk akal perusahaan dengan nilai pasar hampir 1 triliun, Mhm. pendapatan bersih perusahaannya 10 miliar rupiah. Iya. Nah itu sama perusahaan Ryan 3 juga kayaknya udah lebih perusahaan Ryan 3. TBA. Padamkan dulu apinya, yuk kita break ya. Ya, serius kita harus break. Udah jamnya break ini. Memang ini sifatnya edukatif, dia tuh menyampaikannya lebih edukatif dengan lebih terarah dan juga ya bisa melihat keadaan sebenarnya lah ya. Tapi begini Mas Ryan, di sesi terakhir waktu kita kan nggak cukup banyak. Boleh Ya. nggak disampaikan tipsnya, khususnya dalam hal mitigasi risiko? Karena kita hari ini melempar sebuah polling ke Smart Listeners. Pertanyaan kami adalah, apakah Anda tetap akan berinvestasi di saham setelah tahu detail tentang saham gorengan yang membuat was-was? Bukan sebagai sebuah barrier untuk tidak berinvestasi atau melakukan sebuah aktivasi investasi, tapi dari apa yang terjadi kemudian dikuatkan oleh statementnya Pak Presiden RI bahwa ini merupakan satu hal yang perlu diwaspadai. Sehingga jangan menggugurkan niat para investor pemula untuk belajar tentang saham kah, reksadana kah, atau instrumen-instrumen lainnya dari kasus ini. So, tips apa yang bisa disampaikan Mas Ryan? Iya, sebenarnya pasar modal ini kan ya kita bicara khususnya pada saham ya pada malam hari ini gitu ya karena bicara mengenai gorengan ya adanya salah satunya di saham gitu. Yang jelas gorengan pada saham itu sesuatu yang sebenarnya nggak dimungkinkan bisa terjadi karena ada regulatornya. Ya, Kalau kita bicara ada gorengan kripto lebih masuk akal karena memang di tempat itu siapapun boleh datang dan melakukan apa yang dia mau. betul betul. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai saham sendiri ya, saham di Indonesia ini ada banyak ya, totalnya 830-an kalau tidak salah ya, 830-an yang ada gitu. Mhm. Nah, sebenarnya kan kita dapat kesempatan untuk memilih dari 830 ini mau yang kita bawa pulang yang mana ya. Mhm. Lah, terus kenapa harus jatuh kepada saham yang tidak sehat, Mhm. yang saham yang penuh pemberitaan tapi yang jualannya nggak pernah laku? Mhm. Kenapa harus jatuh dengan perusahaan yang harga sahamnya naik gila-gilaan, tapi juga rugi terus? Oke. Yang bodoh siapa pertanyaannya? Ya. Kan kita kembali ya gitu ya. Kita dikasih pilihan dari 830 itu tidak ada batasan untuk memilih ataupun untuk tidak dipilih. Mhm. Nah, kenapa harus jatuh yang di sana gitu loh? Nah, inilah pentingnya sebuah pemahaman dasar dalam memilih 830 perusahaan ini. Yes.
Dan pada akhirnya elemen yang paling adil adalah disebut elemen waktu. Mhm. Kenapa? Ya kalau perusahaan baru kemarin sore melantai di bursa, apakah bagus? Bagus. Makanya dia bisa melantai. Satu. Mhm. Tapi pertanyaannya, apakah dalam keadaan badai hujan, topan melanda, gempa bumi, puting beliung, dan perekonomian gonjang-ganjing, Mhm. dia tetap bisa berkinerja bagus? Mhm. Jawabannya ya tunggu terjadi itu dong. Bener nggak? Makanya saya bilang elemen waktu itu elemen paling adil. Mhm. Ya karena jangan lupa loh, membeli saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang ada di Amerika, ada di Wall Street, ada di Singapura, Singapura Stock Exchange, dan dimanapun ada STI, ya, itu ya tetap aja itu adalah membeli perusahaan. Coba ditengok apakah perusahaan itu memang benar Mhm. beroperasi, kantornya megah seperti yang diceritakan, Mhm. bosnya terlente, Mhm. mobilnya kayak apa, Mhm. bagaimana memperlakukan karyawannya, Mhm. atau jangan-jangan yang paling atasnya dikasih mobil paling bagus, yang bawahnya suruh jalan kaki sambil ngerangkak. Mhm. Mhm. Apakah itu cara tata kelola perusahaan yang bagus? Ya, Ya kan? Apa tuh jangan-jangan fasilitas perusahaannya itu isinya hanya untuk menyenangkan dewan direksi dan komisaris doang? oke. Bukankah pada waktu itu juga kita dengar ya, ada salah satu komisaris dari perusahaan BUMN juga bilang itu dia punya kartu kredit unlimited. Ya, ya, ya. Apakah itu iya kan? Nah, ya, kalau itu terjadi di swasta dan ternyata kita itu membiayai untuk mereka yang mana penjualan perusahaannya cuma 1 bulan penghasil 1 tahun penghasilannya cuma 100 juta tapi pengeluarannya 50 miliar hanya untuk membiayai hidupnya direktur dan komisaris, apakah juga mau berinvestasi di perusahaan begitu? Kita bebas memilih kok. Ya. Sebenarnya nggak perlu ilmu-ilmu yang begitu sophisticated, ilmu logika saja Mhm. gitu loh. Repotnya kalau logika itu sudah kalah karena kata teman sebelah. Mhm. Mhm. Oh temen saya untung loh beli saham itu. Iya, itu historis. Dibelinya bulan lalu, udah lewat. Ya. Iya dong. Kalau dibilang temannya untung bulan lalu dan mau jual hari ini, terus dia bilang dia mau beli, berarti temannya jual taking profit, dia itu ngambil resiko dari temannya, bener nggak? Mhm. Mhm. Kenapa dilakukan? Pertanyaannya itu hanya cara, sebenarnya untuk jadi seorang investor tuh nggak terlalu perlu pinter-pinter amat. Mhm. Jadi analis keuangan, memproyeksikan, pebisnis itu jelas harus sangat pintar lah. Ya, Juga nggak mau dipekerjakan, bener nggak? betul, betul. Ya jadi ya pakai common sense saja di dalam kehidupan kita tuh sebenarnya cukup gitu loh. Mhm. Sama kayak orang saya bilang, kalau orang bilang, Ryan kalau saya memilih saham gimana caranya kayak orang pilih pasangan hidup. Iya, ini mulai curhat ya, pelan-pelan. Wah, mulai, 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 Iya, mulai. mulai kan? Enggak ya, Itu salah ya. kalau umur kalau udah 37 tahun ya suka begini kan. Mikir kalau bikin penjelasan Iya, itu. Maklum. itu bandel cilik namanya. Ah, itu nggak ada begitu, Om. Lanjut, 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 lanjut. Jadi kalau kita bicara mengenai memilih saham, sebenarnya kayak kita memilih pasangan hidup. Kita cuma tanya pertama kali kalau anak kita ini mau dilamar oleh orang, ceritanya, saya punya anak cewek gitu ya. Ya paling kita tanya, kamu kerjanya apa? Mhm. Gitu. Terus habis itu ini orang gimana nih secara spiritual? Ya kan begitu ya. Ya, ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya? Suka pulang malam nggak? Mhm. Ya kan yang repot kan pulang malam, pergi pagi, penghasilan pas-pasan gitu. Tapi bagus, itu namanya Ya, ya. semangat bekerja. Iya dong. Jangan, Salahnya. ya udah bagus itu satu poin. Itikat bagus, ya kan. Pulang malam tapi suka mampir ke tempat lain. Nah itu yang pertanyaan itu, mampir kemana lu kan? Gitu. Ya, nggak ngerti saya. Pertanyaannya apakah ada pekerjaan sampingan di tempat lain? Oh, maksudnya Hanya begitu. perlu diklarifikasi saja. Kan tinggal belokin dikit gitu ya. At the end of the day kan berapa rekening rekening uangnya bertambah kan bisa dibuktikan. Nah, itu dia. Iya dong, bener nggak? Iya, iya, iya. Ya kalau udah rekening nggak bertambah, berkurang terus, habis itu pulangnya nggak jelas lah, ini kan masalah juga gitu. Nah itu Baru harus was-was begitu Mas Ryan ya. was-was gitu. Ini tidak layak untuk dibeli sahamnya kan gitu ya. Oke, oke. Delisting saja sudah yang begitu, ganti yang lain 830. Iya, banyak dong yang boleh di listing, yang Nah berdampak. makanya, Ya nah, kan? ini nggak terlalu sulit caranya itu seperti common sense itu bisa bekerja kok. Kadang kita itu kalau udah ngomong mengenai beli saham, beli instrumen investasi, nggak dipakai common sense-nya, Ya. dipakai kata tetangga, kata Terdampak news. temannya. Kalau bahasa kerennya terdampak news ya. Iya, jadi kayak gitu ya susah ya. Oke. Ya Mas,
peran sertanya satu juga ya. Oh, Ketika ada sesuatu yang heboh begini, jangan salah, selain sahamnya digoreng, beritanya juga digoreng. betul, betul. Nah, berita-berita yang digoreng ini ya harusnya ya sebagai bicara mengenai berita gitu ya. Harus Hmm, ya Smart FM harus juga sama lah. Kita harus kasih beritanya berimbang gitu loh. Kita hmm, udah kasih nih berita buruknya. hmm. Kasih juga wisdomnya apa? Ya. Pelajarannya apa? Kita kasih berita bagusnya, kita kasih hal yang buruknya. Hati-hati loh. Dengan berita bagus itu ada dampak yang bisa tidak kita baca, blind spot. Nah, itulah baru konsep yang memang harus kita dengungkan. Kesampaian kan itu nggak terjadi ketika berita good news dihajar habis good newsnya kayak udah nggak ada jeleknya. Kalau Iya. jelek udah seperti nggak ada masa depannya. Berarti kan aneh. Oke, Mas, sebelum konklusi, boleh dong satu prinsip yang Mas Ren pegang sampai dengan saat ini agar kewas-wasan ini sebetulnya bisa disikapi secara bijak dan juga positif, Mas. Iya, kalau ngomong ya pada akhirnya belajar, saya rasa udah bosen lah ya gitu ya. Mhm. Saya pribadi adalah orang yang berani mencoba, ya. Jadi berani mencoba itu eh, sebenarnya adalah nilai tambah. Tapi Ya. yang repot itu bukan berani mencoba dengan seluruh harta dan kekayaan Anda. Ini adalah beda ya. Itu namanya nekat berani mati. Mhm. Tapi berani mencoba itu membuat kita itu belajar lebih cepat. Karena kalau kita tidak mau coba, kita susah untuk memahami sebuah siklus. Hmm. Apalagi seiring kita menjadi semakin tua. Lalu kita juga mungkin ada lack of knowledge terhadap teknologi. Barriernya bertumpuk-tumpuk. Ya. Jawaban paling mudahnya itu adalah start small. Tapi harus ada make an impact buat kita. Impactnya apa? Paling sedikit kita jadi tambah pengetahuan. Ya. Gitu loh. Jangan orientasi pertama kali itu kalau membeli sesuatu harus untung. Hmm. Masalah kenaikan harga tuh baru untung. Enggak, saya itu orientasi apapun ketika saya beli. Rugi pun bagi saya untung. Kenapa? Karena saya mulai dengan kecil tapi saya nambah pengetahuan buat saya. Mhm. Seenggak-enggaknya lumayan buat konten ngobrol di depan Smart FM tuh buat saya. Guys, jadi punya pokok bahasan ya. Baik, Mas, konklusinya Mas 1 menit terakhir, Mas. Ya, baiklah. Ya, saya rasa menjadi suatu awareness yang bagus ya bahwa ada pada akhirnya sadar ya bahwa ketika kita melihat yang namanya kapitalisasi ya, Mhm. nilai yang hilang dari pasar modal, suatu kekayaan orang yang dari nilainya ratusan triliun susut gitu ya. Itu sebenarnya disebut sebagai portofolio saja. Ya. Nilai uang yang sebenarnya mungkin tidak sebanyak itu. Itulah Mhm. produk produk kapitalis ya, boleh dibilang. Mhm. Tapi pada akhirnya kembalilah ke dasar-dasar yang paling gampang dalam kita itu memulai investasi dan juga memulai keuangan. Show me the money. At the end of the day, show me the money. Jadi Mhm. berapa uang realnya yang bisa diterima oleh kita? Dengan kita bisa melihat berapa uang realnya yang bisa diterima di atas meja kita pada saat ini. Cara berpikir kita itu jadi tahu. Dengan saya mendapatkan 100, saya mesti mengorbankan uang yang saya setor berapa? Oke. 1.000. Oke, berarti ini 10 tahun ya. Ini Mhm. berarti 10 putaran ya. Ini berarti saya perlu menunggu ya, sekian. Jangan terprovokasi dengan harga yang harus kita bayar. Entah sahamnya, entah asetnya, entah propertinya. Itu jangan dilakukan dengan melihat ke sana. Tapi lihat yang di atas meja disuguhkan, saya bisa dapat berapa. Dan berapa uang pengorbanan yang harus saya keluarkan untuk bisa mendapatkan barang itu. Sehingga kita jauh lebih realistis dibandingkan cuma ngelihat yang namanya portofolio yang hanya ada pada paper itu sendiri. Oke, wisdom hari ini dari Ryan Firman. Thank you, Mas Ryan, waktunya.